Baik, pada video kali ini kita lanjutkan untuk pembuatan login atau proses dari login. Jadi video sebelumnya kita sudah membuat form login. Jadi ketika diakses nanti di sini alamat login, kita bakalan nampilkan form loginnya. Nah, sekarang gimana proses untuk pembuatan loginnya yang ada di sini. Oke, jadi kita buka codingnya di sini. Jadi ada controller login untuk menampilkan form login yang tadi yang kita buka. Baik, untuk selanjutnya kita buat untuk proses loginnya di sini. Jadi di sini ada proses login. Ini kita buat saja nama fungsinya yang ada di controller login. Di sini namanya function, namanya proses login. Jadi seperti itu namanya. Nah, jadi yang di sini untuk proses login maksudnya nanti kita ngambil data yang dari user, yang diinputin user, nanti baru kita cek beneran nggak, apa sama nggak username sama passwordnya dengan yang di database, dengan apa yang diinputkan oleh user, seperti itu. Nama proses login, nama fungsi yang di sini, yang proses login ini kita sesuaikan dengan yang di formnya. Jadi di formnya di sini kan kalau kita lihat di sini di form actionnya dia ke login proses. Oh, ini salah ini. Nah, ini harus sama dengan nama fungsi yang ada di sana. Jadi ini nama controller, ini nama fungsi. Selalu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita balik lagi ke sini. Kita ambil data yang diinputkan, kita masukkan ke dalam variabel ini. Ini namanya username, berarti di sini this input post nama inputnya. Nah, lihat nama inputnya yang ada di sini. Jadi formnya di sini apa nama inputnya? Di sini namanya txt username. Seperti itu. Berarti kita ambil txt username. Yang kedua di sini passwordnya dollar this input post txt password. Jadi kalau mau yakinin benar apa enggak yang ini, bisa nanti cek di sini. Nah, ini kan txt password namanya seperti itu. Jadi dari sini name-nya yang kita pastikan sama seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengecekan di database apakah nanti data yang diinputkan ini sesuai atau tidak dengan yang ada di database. Seperti itu. Jadi berarti yang di sini kita ambil datanya nanti misalkan ambil datanya menggunakan model nanti tentu saja kayak gitu. Jadi this. Cuma di sini kan modelnya belum kita bikin. Misal namanya di sini modelnya m_login seperti itu nama modelnya. Kemudian nanti misalkan namanya cek login, nama fungsinya nanti kita buatkan. Kemudian di sini ada data yang di atas yang username, kemudian passwordnya seperti itu. Oh ya, password ini kan kemarin kita buatnya menggunakan SHA. Jadi di sini bisa kita tulis SHA-1 seperti itu biar nanti dia inputnya langsung dienkripsi sama dengan ketika membuat password di database menggunakan phpMyAdmin. Jadi di sini terenkripsi SHA. Nah, kayak gini. Nah, yang ini yang mlogin ini belum kita bikin. Sebelum kita bikin itu kita buat dulu di sini fungsi construct-nya. Jangan lupa. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini ada kemudian di sini this load model. Nama modelnya nanti kita bikin m_login. Oke. Jadi yang di sini kita cek loginnya seperti itu. Ada apa enggak datanya atau sesuai apa enggak dengan yang diinputkan user dengan yang ada di database. Cara selanjutnya berarti kita buatkan model, satu file di sini di folder model m_login.php. Kemudian di dalamnya di sini kita buatkan kelasnya. Extend ke CI model karena ini model.
Nah, jadi di sini yang pertama tadi ada fungsi pengecekan, jadi cek login namanya kan seperti itu. Nah, cek login tadi ada username kemudian password yang diteruskan ke sini. Baru nanti kita return di sini this db where username-nya sama dengan username kayak gitu. Jadi kita ngecek username. Kemudian nanti di sini where lagi. Kita cek passwordnya sama apa enggak. Ini bisa kita taruh di bawah seperti ini. Nah, kayak gitu bisa. Dollar password. Kemudian di sini kita get datanya dari tabel users. Jadi kayak gitu. Jadi kita cek ada apa enggak atau sesuai apa enggak. Jadi ini kayak bikin kayak gini sebenarnya. Select all from users where username sama dengan dollar username kayak gitu. And password sama dengan dollar password. Kayak gini sebenarnya. Jadi ini fungsinya kalau bikin yang manual seperti ini. Tapi kalau pakai CI ya kayak gini. Return, kita ambil datanya this db yang cek datanya username atau password apakah sudah sesuai dengan yang diinputkan dengan yang di database seperti itu. Jadi ini fungsinya. Nah, selanjutnya di sini kita kalau ngecek datanya nanti ada apa enggak datanya yang sesuai seperti itu. Jadi kita hitung nanti caranya di sini pakai 6 rows. Nah, ini fungsi dari CI untuk mengecek apakah datanya ada apa enggak yang. Ini kalau nggak salah ada underscore-nya ini 6 rows seperti itu. Nah, baru kita cek di sini. Atau kalau mau misalkan di sini bisa kita pakai vardam $check seperti itu kita dapat apa enggak datanya itu maksudnya. Nah, jadi contoh di sini berarti kita login dulu. Saya kemarin admin kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. KPAT. DBKPAT namanya. Di sini ada tabel users. Nah, ini administrator, passwordnya administrator. Ini ada level juga. Jadi levelnya nggak perlu kita cek. Yang kita cek itu username sama passwordnya aja seperti itu. Apakah sudah sesuai atau enggak. Berarti passwordnya juga di sini administrator. Nah, ini ada yang salah ini. Undefined method check login. Check login berarti yang di sini. Wah, ini salah ketik. Check underscore login. Nah, coba kita ulang. Copy, paste. Nah, ini ada, datanya ada, maksudnya seperti itu. Coba kalau salah sekarang, ngarang-ngarang password ininya ngarang-ngarang. Nah, misal ngarang-ngarang seperti ini. Nah, dia integer 0, jadi datanya nggak ada, nggak ketemu datanya seperti itu maksudnya yang ada di sini. Oke, jadi ini sudah benar, berarti nanti if $check sama dengan 1, seperti itu. Jadi artinya username sama passwordnya ada, seperti itu, sesuai dengan yang di database. Nah, nanti baru kita ambil datanya, kita masukin ke dalam season, seperti itu. Misal di sini data user sama dengan, kita ambil lagi, this mlogin, check login lagi. Nah, yang beda sekarang di sini cuma di belakangnya, row object. Nah, jadi kita ambil datanya. Kalau ini kan ngecek ada apa enggaknya. Sekarang kalau ada ya ambil datanya seperti itu. Nah, tapi kalau enggak ada, kita nanti kasih keterangan
eh, echo dulu misalkan username atau password salah. Nah, seperti itu. Jadi ini contoh keterangannya. Tapi nanti ini kita perbaiki pakai season nanti biar enak dilihat. Nah, jadi coba kita tes lagi pakai vardam dollar data user itu ada apa enggak datanya, refresh dulu di sini. Data yang benar kita cek. Nah, ini ada datanya. Jadi keambil datanya di sini full name, username sama password level juga semuanya sudah keambil. Coba yang lain misalkan operator. Nah, ini juga keambil datanya operator seperti itu. Oke, gimana kalau salah? Nah, jadi kalau salah nanti ada keterangan username atau password salah. Oke, siap. Kalau seperti itu kita lanjutkan. Cara selanjutnya di sini kita buat season untuk usernya. Jadi eh, misal di sini namanya season user, bisa dibuatkan dalam variabel seperti ini. Eh, yang kita ambil nanti full name, dollar data user full name, kemudian ada level yang penting. Data user level. Itu. Wah, ini tidak T koma ini. Harusnya ini koma. Nah, setelah ini nanti kita set usernya, seasonnya seperti itu. Jadi season yang di sini, season ini nanti sebenarnya sama dengan variabel, cuma dia bisa dipakai di seluruh fungsi atau di seluruh kelas yang ada seperti itu. Kalau variabel misalkan variabel biasa yang username ini kan cuma bisa dipakai di dalam satu fungsi ini aja. Nah, tapi bedanya kalau user dia kalau season ya nanti bisa dipakai di seluruh fungsi atau seluruh kelas yang ada di project ini seperti itu. Jadi bedanya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa ngecek ketika mengakses satu kelas apakah dia sudah login atau enggak seperti itu bisa kita cek seperti itu. Bisa juga di sini kita bilangnya login sama dengan true. Kalau ngecek misalkan nanti dia beneran login atau enggak seperti itu. Nah, kayak gitu juga bisa. Nah, dari CI di sini bisa dibuat this session set user data namanya. User data apa yang kita set? Season user data. Seperti itu. Coba kita cek season ini benar apa enggak ini di CI. Nah, jadi kita belum ngambil library-nya juga belum kita set, lupa saya tadi. Jadi di season yang dipakai di season seperti itu. Sini juga ada keterangan season cara season bekerja seperti apa. Sudah ada di database-nya. Nah, ini this season user data, set user data nanti untuk ngeset seasonnya seperti itu. Jadi ini contoh seasonnya seperti ini, logit in true, contohnya kayak gini. Nah, cara ngesetnya seperti ini. Oke, jadi ini sudah benar. Berarti sekarang tinggal kita redirect ke block/index. Oh ya, ini belum kita tadi set season ini belum kita set. Jadi cara ngesetnya tadi di config autoload. Nah, cari library. Library. Nah, di sini di set di season seperti itu. Ini harus di set ini. Nah, kayak gitu model.
Kalau enggak nanti seasonnya nggak bakalan jalan nanti atau proses loginnya nggak bakalan jalan. Oke, kita coba sekarang dari awal di sini pakai yang administrator misalkan di sini. Kemudian passwordnya juga administrator. Nah, ini kita bisa redirect ke daerah sini atau ke halaman ini seperti itu. Oke, ini fungsi atau proses login sampai di sini. Ini proses loginnya. Video selanjutnya nanti kita buatkan gimana cara membatasi akses menggunakan season yang ada di sini. Jadi nanti misalkan yang bisa mengakses blok index ini cuma user yang sudah login seperti itu, bukan yang belum login. Jadi kalau belum login nanti misal diakses di sini, kalau sekarang kan misalkan yang diakses di sini ini belum login, dia bisa mengakses. Tapi nanti kita coba set dia, kita batasi pakai season. Setelah login dia baru bisa mengakses. Kalau dia belum login nanti kita balikkan ke halaman login yang ada di sini seperti itu. Jadi nanti dia nggak bisa mengakses halaman blog sebelum dia login. Oke, itu saja untuk video ini. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.